warzuqna fahma zakiyya walhiqna bis-shalihin. Puji syukur kehadirat Allah dipertemukan kembali. Dipertemukan dengan subuhnya tadi. Kita berjamaah, diberi kesehatan, dan insya Allah ini bagian dari usaha untuk mengistiqomahkan diri kepada satu amalan soleh insya Allah. Baik, kita sampai pada surat Quraisy. Surat Quraisy ya. Quraisy adalah suku ya. Suku yang paling mulia, paling dikagumi, ditakuti, paling berwibawa. Secara harfiah, Quraisy itu artinya ikan. Tidak sembarang ikan. Ikan yang sangat ditakuti oleh ikan-ikan lain. Karena memang dimakan. Kalau mendekat kepada ikan yang namanya Quraisy disebut itu, ya dimakan, maka yang lain takut. Sehingga ada benang merah antara makna harfiah Quraisy artinya ikan, bukan Quraisy, kurs nggak ada yaknya. Ya, jadi kurs lalu di pola tasghir Quraisy. Jadi ikan yang buas, maka kemudian benang merahnya menjadi suku Quraisy, itu nggak seberapa buas, nggak seberapa galak, nggak seberapa berwibawa apabila dibanding dengan kurs yang artinya ikan yang di laut. Polanya namanya pola tasghir Quraisy. Contoh, rojulun rujail, bahrun buhair, bahrun laut, buhair laut kecil, yaitu danau. Jadi kurang lebih begitu makna harfiah Quraisy. Iya, untuk mempersingkat waktu baik kita baca ini. Makkiyah ya. Wahya arba ayat, 4 ayat. Tasmiyatuha, penamaannya. Sumiyat suratul Quraisy tazkiran lahum bini'amillah alaihim fi matla'is surah li'ilafi Quraisy. Dinamai surat Quraisy mengingatkan kepada mereka atas nikmat Allah yang diberikan. Dan kata Quraisy disebut di awal surat yang berbunyi li'ilafi Quraisy. Ilaf itu sendiri artinya kebiasaan. Kebiasaan orang Quraisy, yaitu melakukan perjalanan niaga, baik musim panas maupun musim dingin. Musim panas ke Yaman, musim dingin ke Syam, Syria. Biasa itu. Maka memahami kata biasa yang dikandung oleh ilaf, kayak model budaya kita. Apa itu? Kalau lebaran, biasa pada pulang kampung. Kompleks sepi, Jakarta sepi. Gak ada yang gak pulang. Kecuali yang gak punya kampung. Munasabatuha lima qoblaha. Hubungannya dengan surat sebelumnya. Tartabitus surah bima qoblaha min wajhain. Hubungannya erat dari dua sisi. Yang pertama, kiltas suratain tazkir bini'amillah ala ahli Makkah. Dua surat tersebut li'ilafi kemarin sebelumnya Ar-Ra'aita ya. Bukan. Alam Taro ya. Iya. Ya, Pak Jamal ya Alam Taro ya. Apa Al-Kafir?
Ya. Al-Fil, Ustaz. Al-Fil ya, iya alam taro Al-Fil. Kedua-duanya mengingatkan nikmat Allah kepada penduduk Mekah. Jadi sebelum mendalam lebih jauh tentang apa yang terdapat dalam kisah Quraisy pada surat ini, maka menjadi terbantu mengingat ulang cerita tentang Ashabul Fil. Aduh, gimana ini ya menghubungkannya ini. Ashabul Fil tentara yang sok jago, merasa gagah, apapun latar belakang dan alasannya yang cukup panjang bahwa dia ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu rumah Allah, maka dia yang menjaga. Oke, insya Allah bisa ditangkap. Apa saja, kekuatan apa saja, kalau mau ngelawan hak Allah, itu rumah hak dia. Amat sangat mudah dihancurkan. Paham itu? Jadi yang dibela oleh Allah adalah haknya. Karena haknya diganggu. Kayak apapun kuatnya, maka ditunjukkan kedigdayaan Allah lebih kuat. Hanya dengan burung-burung kecil, batu-batu kecil, Allah bisa membinasakan mereka. Oke, kebayang. Kalau saja digambarkan bahwa Allah marah karena hak orang, hak manusia, Allah nggak akan marah. Kalau hak manusia diganggu, Allah nggak marah. Tapi kalau hak dia diganggu, dia marah. Oleh karena itu, bagaimana kita menggiring bahwa yang diganggu adalah hak Allah agar turun campur tangannya. Mana dia hak manusia? Ka'bah pada saat itu belum disembah loh. Bukan, Allah belum disembah. Justru mereka termasuk suku Quraisy yang lagi dibela itu nyembah berhala tuh. Nyembah berhala itu hak dia. Paham? Makanya dalam Al-Quran surat Kahfi, iman kek enggak kek itu pilihan dia. Dibiarkan oleh Allah. Man sya'a fal yu'min. Wa man sya'a fal yakfur. Tuh mereka enggak dihangus, enggak diberangus. Kenapa? Yang ingin disampaikan oleh Mufasir, itu hak dia. Mau iman atau mau kufur. Mau menganggap Tuhan atau bukan. Aku kan udah siapkan balasannya, itu hak dia. Maka nanti ketika dibalas, balasan itu adalah hak dia. Tapi ketika yang mau diganggu adalah hak Allah, itu dia. Dihajar dia sama burung ababil. Oke? Karena itu ketika Abdul Muthalib ontaknya sudah dikembalikan, yang 100 diambil oleh si Abraha, dia ke Ka'bah. Lalu Ka'bah berdoa kepada Tuhan. Bukan soal berdoanya kepada Tuhan, di mana dia belum beriman. Tetapi dalam doanya dia menyebutkan, ya Allah, rumah ini milikmu, bukan milikku. Aku tak mampu menjaganya dari kedahsyatan tentara bergajah. Engkaulah yang mampu. Tuh gitu. Paham itu? Akhirnya kemudian dia nengok ke udara, melihat awan mendung. Ternyata bukan awan, burung yang bergulung-gulung begitu banyak. Nah, baru kemudian, sementara Mufasir juga menyebutnya,
itu juga bukan cuma sekedar mempertahankan hak Allah, haknya, tetapi juga sekaligus bermakna membela suku Quraisy. Karena suku Quraisy menjaga Ka'bah, menjaga kehormatan Ka'bah. Ka'bah hak Allah, rumah Allah, dihormati, dijaga dari gangguan yang mengancam. Meskipun dia dan suku-suku yang lain, termasuk suku Quraisy, belum beriman kepada Allah. Nyembah berhala di sekeliling Ka'bah, bahkan di dalamnya masih banyak. Baru masuk surat ini, Allah menceritakan lagi tentang kebiasaan orang Quraisy yang kemudian isinya memberikan teguran. Fal ya'budu rabba hadzal bait. Iya, jangan Ka'bah yang disembah, tapi yang punya Ka'bah. Gitu kurang lebih. Maka ini disebutkan. Kiltas suratain, dua surat tersebut mengingatkan akan nikmat Allah kepada penduduk Mekah secara umum, bukan Quraisy saja. Apa itu? Ka'bah itu menjadi nikmat, menjadi pusat kegiatan, utamanya perdagangan. Maka itu diantara yang dicemburui oleh Raja Abraha. Fasuratul Fil tastamilu ala ihlaki aduwihim. Surat Fil bercerita atau berisi tentang bagaimana Allah menghancurkan musuh mereka, musuh si Quraisy. Alladzi jaa, yang datang lihat mil baitil haram, untuk menghancurkan Ka'bah. Asasi maddihim wa izzihim, di mana Ka'bah merupakan basic, merupakan dasar, akar kemuliaan dan kegagahan mereka. Nah itu. Wahadhi surah tuzakir nikmatan ukhra. Sementara surat ini Al-Quraisy mengingatkan nikmat Allah yang lain secara sosial ijtimaiyah. Berikutnya. Iya. Waktu sodiyah. Nah, jadi nikmat yang bersifat sosial dan ekonomi. Haitsu haqqaqallahu bainahum al-ulfah. Kayak apa bentuk nikmatnya? Allah mewujudkan kasih sayang di antara mereka. Wajtima'il kalimah, ke persatuan. Wa akramahum binikmatil amni wal istiqrar, dan memuliakan mereka dengan nikmat rasa aman dan tenang. Paham maksudnya? Nah, jadi Allah memberikan pertama nikmatnya kasih sayang di antara mereka. Tadinya bermusuhan. Lalu memuliakan dengan nikmat rasa aman dan tenang. Kita teruskan dulu. Ya, wa nikmatil ghina. Nikmat kaya karena berdagang. Wal yasar, kemudahan. Wal imsak bizimamil iktisad at-tijari fil Hijaz. Berpegang teguh kepada kendali ekonomi berdagang di Hijaz, wilayah Hijaz, Mekah, Madinah. Dengan apa semua itu diberikan oleh Allah? Bil qiyam birihlatain, yaitu dengan melakukan perjalanan saifan pada musim panas, ila Syam, ke Syria, wasyita, musim dingin, ke Yaman. Dalam sejarahnya tak ada yang mampu dan berani melakukan perjalanan niaga dari Mekah ke Yaman. Lalu pada musim panas dari Mekah ke Syam, nggak ada yang berani.
kita khususkan cerita surat ini ke Yaman karena di sana ada raja yang digdaya, kuat, tidak ada yang bisa melawan. Oleh karena itu kalau suku-suku lain yang melakukan niaga ke Yaman pasti bertemu dengan Raja Abraha yang digdaya. Mereka bukan cuma dirampok tapi dibunuh. Akan halnya dengan Quraisy, mereka tidak berani. Itu diberikan rasa aman. Wa amanahum min khauf. Ya, nanti yang akan sampai ke sana gitu. Itu yang dimaksud nikmat. Kenapa itu mereka Quraisy diberi nikmat? Memang strata sukunya itu mulia. Bukan dikenal di kalangan bangsa Arab saja, tetapi di luar bangsa Arab dikenal. Yang kedua, itu semata-mata adalah memang pemberian Allah. Karena mereka secara turun-temurun yang memelihara, menjaga, merawat Ka'bah. Itu nikmatnya. Maka pelajaran buat kita itu baru merawat rumahnya. Rumahnya rumah Allah. Itu haknya. Betapapun dia belum beriman, Allah sudah muliakan. Apalagi kita. Rumah Allah itu kan simbol. Maka masjid itu sebagai simbol rumah Allah. Coba bayangkan. Oke. Yang kedua. Hadhihi surah syadidatul ittisal bima qablaha. Surat ini sangat erat hubungannya dengan surat sebelumnya, yaitu Al-Fil. Kenapa? Lita'alluqil jar wal majrur fi awwaliha bi akhiri as-surah al-mutaqaddimah. Karena hubungan jar dan majrur di awalnya dengan akhir surat yang lalu. Awal surat yang sekarang jar majrur. Li ilafi, li huruf jar, ilaf majrur. Akhir surat yang terdahulu al-fil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka itu jar majrur. Ka'asfim ma'kul. Yang ini li ilafi. Itu yang dimaksud li ta'alluqil jar wal majrur fi awwaliha bi akhir surah al-mutaqaddimah. Ka'asfim ma'kul bagaikan daun dimakan ulat. Sementara surat ini awalnya jar majrur juga. Li'ila fi Quraisy. Ai li'il fi Quraisy. Ai iya, ini li'ila fi Quraisy ilfi. Maksudnya ilaf sama ilfi sama. Ai ahlakallahu ashabal fil litabqa Quraisy. Allah membinasakan tentara bergajah agar Quraisy kekal, tetap ada. Kalau nggak dibinasakan, suku Quraisy juga habis, gitu kurang lebih. Walida kanata fi mushaf Ubay ini ya, fi mushaf Ubay surah wahidah. Oleh karena itu, kekuatan hubungan Al-Fil dan Quraisy, maka dalam mushaf ya insya Allah kita kenal Al-Quran. Ubay ada seorang sahabat, dia punya catatan mushaf sendiri bahwa surat Al-Fil sama Quraisy itu satu surat karena kuatnya hubungan. Walakin fil mushafil imam, tetapi pada mushaf al-imam fusilat hazi surah, dipisah surat ini. Anil lati qablaha, dari surat yang sebelumnya. Wa kutiba bainahuma bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian ditulis di antara keduanya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu fungsinya menunjukkan awal surat. Ya. Betapapun menunjukkan awal surat, ada yang menganggapnya bagian dari surat, ada yang tidak.
yang dianggap sebagai bagian surat yaitu pada surat Al-Fatihah. Sementara yang lain bukan surat. Dia cuma pembatas, ya, menunjukkan awal surat. Selesai. Mastamalat alaihi surah, kandungan surat Al-Quraisy. Tadammanat hazihi surah al-makkiyah ti'dada ni'amillahil uzma ala Quraisyin ahli Makkah. Surat Makkiyah ini berisi sejumlah nikmat Allah yang besar terhadap suku Quraisy sebagai penduduk Mekah. Haitsu jama'allahu kalimatahum, di mana Allah menyatukan persatuan mereka, kalimat mereka. Wa haqqaqal ulfah, mewujudkan kasih sayang, walti'am asyam walti'am asyamli bainahum. Walti'am mempadukan syamal kekuatan di antara mereka. Li'ilafi Quraisy, yaitu terkandung dalam kata li'ilafi Quraisy. Ini menarik bahasa ini. Ilaf sama dengan kata ulfah, alif lam pa. Pada mulanya kasih sayang, pada mulanya jinak, lawannya tikai, bermusuhan. Maka tidak bermusuhan, ilaf. Ya, ada kebayang? Lalu makna kasih sayang itu menjadi bagian dari budaya. Nggak ada musuh-musuhan. Nggak ada. Baik dalam masyarakat maupun dalam aktivitas kegiatan berdagang. Satu sama lain saling bantu-membantu, sayang menyayangi. Jadi, ilaf diartikan kebiasaan. Kebiasaan yang positif. Li'ilafi Quraisy. Tuh, karena kebiasaan yang didorong oleh kasih sayang suku Quraisy, gitu kalau mau dicakup makna ulfahnya. Wa makkanahum minat tanakul, dan membuat mereka mampu tanakul, berpindah-pindah. Maksudnya melakukan perjalanan. Wa hurriyatit tijarah, bebas berdagang. Ilal Yamani syitaan, ke Yaman pada musim hujan atau dingin. Wa ila Syam saifan, ke Syria, Syam, pada musim panas. Litaufiris sarwah wal ghina, karena dia memiliki kekayaan. Sarwah, kekayaan, ghina, kekayaan. Ila fihim rihlatas syita wassaif. Itu tadi terkandung pada ayat yang berbunyi ila fihim rihlatas syita wassaif. Yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada musim hujan, pada musim dingin dan musim panas. Itu adalah cerminan nikmat Allah. Mereka lakukan dengan penuh aman, beda dengan suku-suku yang lain. Wahayya alahum fil baladil amin al-haram. Dan Allah menyediakan buat mereka di negeri yang aman, yaitu Baitul Haram, nikmatal amni, nikmat rasa aman, wal itmi'nan, tenang, wal istiqrar, juga damai. Duna niza' min ahad, tanpa ada permusuhan kepada siapapun. Sudah upaya? Gak ada yang berani bermusuhan kepada suku Quraisy, dan itu bagian dari nikmat Allah. Kenapa Allah kasih nikmat kayak begitu? Dia yang menjaga, mengurus, merawat Ka'bah.
maka aku beri nikmat. Oleh karena itu tegurannya, falyabudu robba hazal bait. Oleh karena itu sembahlah Tuhan yang memiliki rumah ini, jangan rumahnya. Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan ini dialah yang memberi makan kepada kalian, kepada mereka dari lapar. Wa amanahum min ju'. Tuh, memberikan rasa aman dari rasa takut. Nggak ada rasa takut bagi mereka ketika melakukan perjalanan, baik ke Yaman maupun ke Syria. Itu adalah dari Allah. Lalu ditambah teguran agar mereka sadar. Falyabudu robba hazal bait. Ya, fadluha. Fadluha. Fadluha, keutamaan. Rawal Baihaqi fi kitabil khilafiyat an Ummi Hani binti Abi Thalib. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Al-Khilafiyat, nama kitab. Dari siapa? Dari Ummu Hani binti Abi Thalib. Abi Thalib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berarti sepupunya ya. Qala, faddalallahu Quraisyan bisab'i khilal. Allah memberikan kelebihan kepada Quraisy. Nanti kita lihat maksudnya suku Quraisy apa surat Quraisy. Dengan 7 sifat. Anni minhum. 1. Aku, kata Rasulullah, minhum, bagian dari mereka. Oh, ini Quraisy berarti suku. Wa annan nubuwah fihim. Berarti yang kedua, kenabian ada di tengah mereka. Wal hijabah wasiqayah fihim. Hijabah, paham hijabah? Hijabah itu memungut pajak. Wasiqayah, memberi minum, pengairan yang menguasai zam-zam. Itu kurang lebih. Dia, itu bagian dari keutamaan suku Quraisy pada mereka. Hijabah, pajak. Mereka bisa punya otoritas untuk menarik pajak. Ya. Wa annallaha nasarahum 'alal fil. Yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Allah menolong mereka dari tentara bergajah. Kelima, wa annahum abadullah azza wa jalla asyra sinin la ya'buduhu ghairuhum. Yang kelima, mereka menyembah Allah selama 10 tahun di mana tidak ada orang yang menyembahnya selain mereka. Menyembah bukan dalam artian sholat, bukan. Taat, yaitu dengan apa? Dengan memelihara Ka'bah. Wa annallaha anzala fihim surat minal Qur'an. Yang kelima ya, keenam nih, saya nggak ngitungin persis. Allah menurunkan kepada mereka surat dalam Al-Quran tentang mereka, maksudnya terkait mereka. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membaca surat Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Falyabudu rabba hazal bait. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Qala Ibnu Katsir, menurut Ibnu Katsir, wa huwa hadisun gharib. Hadis yang agak aneh gitu, gharib.
Itu dia diantara kelebihannya Fadlu surat Quraisy. Baru masuk tafsirnya nih. Ayat 1 sampai 4. Si Mufasir Dr. Wahbah Zuhaili memberikan tema. Apa itu? At-tazkir bini'amillah ala Quraisy. Mengingatkan tazkir. Mengingatkan kepada kita. Kepada suku Quraisy pada saat itu. Terkait nikmat Allah kepada suku Quraisy. Iya, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisy, kebiasaan suku Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i was-saif, yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabba hadzal bait, hendaklah mereka menyembah kepada Tuhan yang punya rumah ini. Alladzi at'amahum min ju'. Siapa itu? Tuhan yang punya rumah ini. Dia yang memberi makan saat lapar. Wa amanahum min khauf. Memberi rasa aman saat ketakutan. Al-i'rab. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Alam fi ilaf imma muta'alliqah bifi'lin muqaddar. Li itu ya, dimaksud lam itu li pada ilaf bisa jadi berhubungan dengan fi'il yang ditakdirkan. Takdiruhu i'jabu. I'jabu artinya kagumlah. Li'ilafi terhadap kebiasaan Quraisy. Itu hubungan li kepada fi'il yang dibuang. Takdirnya i'jabu. Kagumlah. Sebab tak ada suku lain yang berani melakukan perjalanan. Dia mah melakukan. Au muta'alliqah biqaulihi, atau bisa jadi berhubungan dengan firman-Nya liya'budu. Faknya hilang. Fal ya'budu. Faknya dibuang jadi liya'budu rabba hazal bait. Ai li ajli haza. Artinya berhubungan dengan liya'budu rabba hazal bait ai li ajli haza. Hendaknya itu tegurannya. Engkau melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas itu li ajli haza. Li ajli ibadah. Itu tegurannya. Maka ayatnya bunyi fal ya'budu. Au muta'alliqah biqaulihi ta'ala. Atau bisa jadi berhubungan dengan firman-Nya yang berbunyi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Akhir surat Fil. Tuh masih ada hubungannya. Sehingga tadi menurut Mushaf Ubay, Al-Fil sama Al-Quraisy itu satu surat. Nih buktinya. Li'ilafihim ada hubungannya dengan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Udah ketangkap hubungannya. Allah memberangus, membinasakan tentara bergajah. Ada hubungannya dengan kebiasaan perjalanan suku Quraisy dalam berdagang. Ada. Itu agar memberikan rasa aman. Bukan hanya sekedar tidak diganggu, tapi ketika melunjak rasa sombongnya tentara bergajah, ya terpaksa harus dihancurkan. Kayak apa dihancurkannya? Tuh surat ayat ka'asfim ma'kul. Dihancurkannya bagaikan daun dimakan ulat li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy yang melakukan perjalanan, dia suka mengganggu. Udah dihancur. Itu dia dimaksud hubungannya. Oke?
Faj'alhum kasfi ma'kul. Wa ilafuhum majrur alal badal min ilaf. Oh ilafihim. Ilafihim badal dari li ilafi yang pertama. Wa ilaf masdar rubai. Aulafa yu'lifu ilaf rubai. Wa huwa alifa. Ini panjang nih. Alafa yu'lifu ilaf. Kayak amana yu'minu iman sama. Wa qara'a apa itu? Wa quri'a ilafihim ala annahu masdar fi'lis sulasi. Ya, ada juga yang bacanya nggak pakai ya, bukan ila, tapi ilafihim. Ada yang baca. Atas dasar fi'ilnya sulasi. Wa huwa alifa ya'lafu ilaf. Wa Quraisy in aradta bihil hay sarraftahu. Dan Quraisy, jika engkau maksudkan dengan kata Quraisy itu al-hay, sesuatu yang hidup, sarraftahu, maka engkau bisa tasrifkan. Wa in aradta bihil qabilah, tapi kalau Quraisy dimaksud adalah nama kabilah, lam tusarrifu, engkau tidak bisa mentasrifkan. Warihlah mansub, rihlat tasyita, li'annahu ma'mulul masdar al-mudhaf, karena dia menjadi makmulnya masdar. Makmul, nyambung makmul. Ini sederhana. Zahabat tolibu, standar belajar kita zahaba fi'il, tolibu fa'il. Baru hukum. Tolibu fa'il, hukumnya rofa. Siapa yang meropakan? Zahaba. Maka zahaba disebut amil. At-tolibu ma'mul. Itu muncul istilah amil ma'mul. Fil baiti. Kok dibaca baiti? Kenapa? Karena ada fi. Maka fi ini jadi amil. Itu kita kenal amil jar. Baitinya majrur. Amil ma'mul. Baru ke sini, ya. Rikhlata mansub li'annahu ma'mul masdar. Ila fihim rikhlata. Tuh, dia jadi ma'mul maksudnya rikhlata, mansub. Wa huwa ila fihim. Mislu walaula daf'ullahi an-nasa. An-nasa itu maf'ul. Maf'ul itu ma'mul. Ma'mul dari mana? Daf'i. Daf'i itu masdar. Nah, udah puyeng. Ya. Tapi enggak juga sih. Seger ini kalau alumni LBIK mah. Belajar kayak begini jadi seger. Itu kalau yang enggak seger dulu. Selesai. Al-balaghah. Iya. Nah, ini balaghahnya nih. Asyita wasaib bahu bainahuma tibak. Dua kata yang berlawanan dalam satu kalimat. Tuh, syita wasaib. Wa kadzalika baina ju' wa khauf. Ada tibak. Lapar, ju', khauf. Wa kadzalika baina ju' wa khauf. Ju' lapar. Khauf apa itu? Takut. Hadzal bait iya. Wa hadzal bait al-idhofah lit takrim wa tashrif. Hazal bait, haza mudhaf. Bait mudhafun ilaih. Idhofah ini namanya lit takrim wa tashrif. Paham maksudnya? Ka'bah diarabkan jadi Baitullah.
Bait diidofatkan dengan Allah. Allah zat yang maha mulia, maka idofahnya namanya litasyrif. Masjid disebut Baitullah. Tuh diidofatkan kepada Allah. Li'ilafi Quraisy wa qauluhu liya'budu rabba hadzal bait takdim mahakkuhu takhir. Li'ilafihim li'ilafi Quraisy itu tadinya di belakang. Ya, di belakang. Terus dikedepankan. Dikedepankan dari kata liya'budu rabba hadzal bait. Itu namanya takdim mahakkuhu takhir. Oh, ini ada al-aslu berikutnya, Pak. Wal aslu tu liya'budu rabb hadzal bait liilafihim rihlatas syita'i wassaif. Takdim mahakkuhu takhir itu uslub qasar ya. Faquddimal ilaf, maka ilaf dikedepankan. Kenapa? Tazkiran bin ni'mah. Demi atau untuk mengingatkan terhadap nikmat. Ju' khauf at-tankir. Min ju' nakirah. Min khauf nakirah. Kenapa itu? Libayani syiddatihim. Mengandung makna karena dahsyatnya lapar dan dahsyatnya takut. Ai ju' wa khauf syadidatain. Artinya Allah memberi makan kepada yang sangat lapar. Itu nakirah maksudnya. Khauf memberi aman yang sangat takut. Iya, selesai. Al-mufradat al-lughawiyah. Li'ilafi Quraisy yuqalu alafa syai'a ilafan. Wa allafa ilafan wa ilfan. Ay lazimahu wa akafa alaihi. Ini sama maknanya dengan iktikaf. Iktikaf di masjid itu yang kita paham akafa mulanya. Artinya lazimah. Lazimah kita Indonesia kan walaupun masih Arab melazimi. Melazimi artinya membiasakan. Iktikaf arti harfiahnya bukan cuma diam di masjid. Diam di masjid disebut iktikaf karena berarti dia melazimi dirinya selalu di masjid. Tapi makna luasnya bukan cuma perbuatan diam di masjid saja, arti harfiah iktikaf. Umpamanya kita membiasakan melazimi, tuh nanti artinya ketemu membiasakan. Melazimi sedekah setiap hari, walaupun cuma Rp2.000. Ntar ada yang lewat, Assalamualaikum 2.000. Suatu ketika nggak lewat, dicari, tuh kayak begitu makna kebiasaan. Kayak kita lah, kebiasaan kita apa ngopi, nggak enak kalau nggak ngopi, ya, apalagi kalau lagi belajar enaknya sambil ngopi. Apalagi kalau ngopi. Apalagi kalau ngopinya di sawah. Wah, itu udah mantap. Ya. Nah, ini jago kopi nih, Masya Allah. Ngopi sawah. Ayo, jangan diam aja. Respon. Ayo, nah, itu namanya melazimi. Karena melazimi, dia senang pada perbuatan itu. Sampai kepada kata alifa, ulfa, jinak. Pokoknya kalbun alif, anjing, jinak, kucing, jinak. Tuh deketin terus. Kayak begitu. Bahasa mengantarkan. Akhirnya, li'ilafi Quraisy diartikan kebiasaan. Tapi makna ilaf senang itu menjadi tidak boleh terpisah dari kebiasaan yang dimaksud. Kebiasaan ada yang buruk, ada yang bagus. Ini yang bagus. Kebiasaan bagus. Iya,
kata Ilaf. Ai lazimahu wa akafa alaihi ma'al unsi, itu unsi sayang bihi wa adamin nufur, nggak ada yang apa tidak mengenakan, membuat orang lagi lari. Kalau Zamakhsyari muta'alik biqaulihi liya'budu, justru ilafihim jar majrur itu berhubungan kata Imam Zamakhsyari dengan ayatnya yang berbunyi liya'budu, liya'budu, yaitu amarahum ayya'buduhu, Allah menyuruh mereka untuk beribadah kepadanya li ajli ilafihim, karena kebiasaan mereka melakukan 2 perjalanan rihlatain. Oke, paham itu hubungannya. Begini, di rumah baca buku mulu, bukunya buku sorof, buku nahwu, semua literatur bahasa Arab belum mampu, yang bahasa Indonesia itu kebiasaan. Gara-gara kebiasaan itu, maka saya bilang kepada Pak Edi umpamanya, udah masuk aja ke LBIQ. Tuh gitu maksudnya. Gara-gara kebiasaan mereka suku Quraisy melakukan perjalanan, dan ternyata suku Quraisy juga itu suku yang paling dermawan. Kalau beruntung pulang ke Mekah itu, dibagi-bagi orang yang membutuhkan. Tuh, itu masuk gara-garanya. Udah, Allah bilang, fal ya'budu. Sembah aja Allah. Kayak begitu. Visualisasi maknanya. Jadi tadi belum tersebutkan, suku Quraisy adalah suku yang paling dermawan. Kalau pulang berdagang itu mendapatkan untung besar, dibagi-bagi, disedekahkan. Kayak apa teknisnya, bentuknya nggak ada informasi, dibagi-bagi. Itu bagian dari sifat orang-orang Quraisy. Ya, wadakhalatil fa ala liya'budu lima fil kalam min makna syarat. Pada kata liya'budu ada fa, fal ya'budu, karena mengandung makna syarat. Izil makna, yaitu maknanya anna ni'amallahi alaihim la tuhsa, bahwa nikmat Allah kepada mereka tak terhitung. Fa illam ya'buduh lisa irini amihi, maka jika mereka tidak menyembah Allah atas nikmat yang banyak diberikan kepada mereka, apa kata Allah? Fal ya'budu. Itu fa, jawab dari syarat yang dimunculkan. Ini masih Imam Zamakhsyari. Ya, fal ya'budu li ajli, maka hendaklah dia sembah karena mensyukuri nikmat. Wa Quraisy majmu'atul qabail min waladin nador, ya, nama keturunan. Quraisy itu adalah kumpulan kabilah dari keturunan Nadrib bin Kinanah tabni Nadr, dotnya sukun. Waladin Nadr bin Kinanah. Mankul, nah ini yang tadi sedikit. Mankul min tasghir Kurs. Kurs, tasghirnya Quraisy. Kayak rajulun Rujail, Bahrun Buhair. Wa huwa dabbah azimah fil bahri. Nah ini dia. Yaitu binatang besar di laut. Binatang besar di laut ya ikan. Ya. Ta'basu bisufun. Bentar, fil bahri tu'basu bisufun. Tu'basu apa ini maksudnya? Abasa. Bentar ya ini. Serupa. Segede perahu. Syabbahu biha li'annaha ta'kul wala tu'kal. Lalu suku Quraisy diserupakan dengan
ikan besar segede perahu itu paling besar lah. Karena suku Quraisy itu takul memakan, wala tukal tidak dimakan. Apa maksudnya? Takul. Ikan itu, ini masih ikan dulu. Ikan itu dia memakan ikan, tetapi dia sendiri tidak dimakan. Wata'lu wala tu'la. Dia paling besar, tidak ada yang lebih besar. Wasughiral ismu litta'zim. Kemudian nama kurs yang tadi artinya ikan ditasghir menjadi nama suku. Justru ini litta'zim, untuk membesarkan. Ya. Wakala Abu Hayyan. Menurut Abu Hayyan, sammu bidzalika litajammu'ihim ba'da tafarruq. Suku itu dinamai Quraisy karena mereka berhimpun menyatu sayang menyayang setelah sebelumnya berpencar-pencar. Jama'ahum Qusay ibnu Kilab. Mereka dikumpulkan oleh nenek moyang sampai pada Qusay bin Kilab fil Haram, yaitu di Mekah. Maksudnya dikumpulkan? A sama si B berantem. Di belakang B ada banyak orang keturunannya. Di belakang A juga ada. Ribut mulu. Berpencar nggak pernah akur. Terus jadi akur. Setelah diurut-urut keturunannya ke atas. Kurang lebih begitu maksudnya. Makna yang dikandung oleh kata Quraisy. Sampai pada nenek moyang yang bernama siapa ini? Qusay ya? Qusay ya? Tuh. Bin Kilab. Ya. Wat takris at-tajammu wal ilti'am. Atas dasar pendekatan itu, maka Quraisy artinya at-tajammu, menyatu. Wal ilti'am, ya menyatu juga, ya. Ila fihim rihlatas syita wasaif ay bisa babi ilfihim. Artinya dengan sebab kebiasaan mereka. Apa kebiasaannya? Al-irtihal, melakukan perjalanan ilal Yaman, ke Yaman fisyita pada musim dingin, wa ila Syam fis saif, dan ke Syam pada musim panas. Kulla'am, setiap tahun. Yasta'inuna birrihlatain, dengan sebab dua perjalanan tadi dia melakukan tijarah, niaga, alal maqam, ya, di tempat di Mekah. Makom Ibrahim kali di situ pusat dagangnya. Li khidmatil bait, segala keuntungan yang didapat lewat perdagangan rihlatas syita wa saif itu untuk pengabdian kepada bait. Alladzi huwa, di mana rumah itu huwa fakhruhum, merupakan kebanggaan mereka, bima qablaha, karena turun temurun dari sebelumnya. Berikutnya, li'annal makna indahuma, sebab makna menurut keduanya, Zamakhsyari dan Abu Hayyan, habasna an Makkah al-fil, kami halangi tentara bergajah untuk sampai ke Mekah. Wa ahlakna, kami binasakan ahlahu, tentaranya, li'ilafi Quraisy, gara-gara kebiasaan orang Quraisy. Kalau nggak dibinasakan, gitu logikanya kurang lebih. Nanti terganggu perjalanan Quraisy, baik musim panas maupun musim dingin. Ai li'tilafihim. Nah, ini iktilaf nih, ilaf bukan kebiasaan. Itu dibinasakan tentara bergajah li'tilafihim, karena kasih sayang
yang dibangun oleh suku Quraisy di antara mereka. Wajtimaihim, karena kesatuan mereka. Fi baladihim, aminin, di negeri mereka. Maka dengan kebersatuan suku Quraisy yang ada, maka yang lain menjadi merasa aman. Iya. Alhamdulillah. Kasih tanda. Baik, terima kasih Ustadz atas kajiannya. Sebelum kita lanjut, kita buka permintaan jawab. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak dan Ibu. Silakan. Kagak ada kayaknya Pak Jamal. Pak Edi. Ada Pak Ustaz. Ini lupa Ustadz mau tanya lupa. Silakan Pak Haji. Ini masih berhubungan juga sih dengan dua surat yang ini. Yaitu pertanyaan saya Pak Ustadz, kapan mulai suku Quraisy ini berkiprah di Mekah? Jadi kan sebelumnya itu kan Ka'bah berdiri. Itu kan dalam keadaan kosong, belum ada penduduk. Begitu. Adakah sejarahnya bahwa Quraisy itu mulai berada di Mekah itu kapan, Pak Ustaz? Itu Pak Ustaz. Wah, ini mah utang. Sejarah soalnya. Ya. Kapan suku Quraisy ada satu? Kapan suku Quraisy punya aktivitas kebiasaan berdagang? Kalau hemat saya, ini mah duga-duga. Yaitu sejak dia hidup memang bagian dari kehidupannya, mencari kehidupannya adalah lewat berdagang. Kayak model pertanyaan, sejak kapan manusia minum air? Ya sejak ada air kehidupan, dagang juga kehidupan. Sejak kapan Pak Jamal mulai Zoom? Lah dia mah sejak lahir. Tapi memang menarik. Barangkali ya, ini mah jawaban ngeles aja. Sejarah Islam itu disepakati oleh para sejarawan hanya mampu menjangkau 150 tahun sebelum kelahiran Nabi. 150 tahun sebelum kelahiran Nabi itu sejarah yang bisa dijangkau. Bisa jadi diduga lewat peninggalan, lewat situs, lewat tulisan, ya, dan seterusnya. Kurang lebih menelusuri sejak kapan suku Quraisy tinggal di Mekah lalu menjadi kuasa, pertanyaan menarik sekali. Mudah-mudahan nanti saya menemukan. Terima kasih Pak Edi. Iya. Ya, baik. Silakan. PR ya Pak. Iya. Ntar sambil ngopi. Ya, dijawabnya di kopi sawah. Ya. Silakan Bu Hilwani. Ustaz, apa Ustaz, keluar dari tema surat Ustaz, ada kata-kata kayak gini Ustaz. Al-Fatihah bil usul wal qabul ila jami'il ma'mul. Ma'mul itu yang pakai hamzah atau pakai ain ya Ustaz ya? Pakai hamzah. Pakai hamzah Ustaz ya. Artinya iya. Ustaz? Yang diinginkan, yang dicita-citakan. Oh ya, dicitakan. Yang diharapkan, iya. Iya, bagus nih lain Ustazah mau pertanyaannya. Makasih Ustaz. Sama Makmul, iya, Mama. Baik, silakan yang lain. Dia mungkin bisa dilanjut lagi sedikit Ustaz. Boleh. Boleh. Ini tafsir dan bayannya nggak ada Ustaz. Langsung ke nggak ada apa belum? Di halaman ini nggak ada tafsirnya, langsung ke fiqh. Wah, coba lanjut. Nah, wa ala kulli hal, biar bagaimanapun, fahatani nikmatan.
Keduanya itu adalah merupakan nikmat. Pertama, apa itu yang dua? Nikmatu soddi ashabil fil. Nikmat dihancurkannya tentara bergajah. Malah saya kalau baca ini ashabul fil dengan latar belakang peristiwa yang ada, melihat kondisi bangsa ini, jangan dikira Allah nggak tahu. Apalagi menghadapi 2024. Jangan dikira Allah diam aja. Kayak begitu, gimana? Salah apa enggak? Yang kedua, nikmatu jiwaril baitil haram. Yang kedua, nikmatnya menjadi bertetangga dengan Ka'bah. Nikmat Ka'bah. Kayak apa nikmatnya kita nggak membayangkan. Kita yang umroh sama haji saja luar biasa terasa nikmat ketika ada di Ka'bah. Tawaf. Maka kata Pak Quraish Shihab, puncak haji tawaf. Saat itu kita sedang berada di halaman rumahnya. Main-main di halaman istana aja luar biasa bangga. Gitu. Oleh karena itu, kenikmatan jangan sampai larut, dibatasi sampai 7 putaran saja. Jangan lupakan kewajiban di dunia. Maka habis tawaf, terus sa'i. Sa'i kan simbol usaha. Sa'i. Tuh, usaha pun itu dibatasi. Ya, hanya sekedar untuk mendekatkan diri, menjaga kebutuhan jasmani dalam konteks usaha. Oleh karena itu, ketika pulang dari Makkah, haji atau umroh, jangan diam aja di masjid, zikir aja. Nggak suka Allah. Keluar usaha. Iya, gitu. Wal i'tilaf fihi. I'tilaf berjinak-jinak jadinya di sini artinya. Fihi fil bait. Fa illam ya'budullaha li sa'iri ni'amihi, dan jika saja mereka termasuk kalian, termasuk kita dalam gelimang nikmat yang begitu banyak tidak beribadah, tidak menyembah kepada Allah, baru masuk fal ya'budu. Maka mulai sekarang sembahlah. Lihatain nikmatain, dua nikmat besar itu. Kemerdekaan nikmat, sama dengan Allah menghancurkan Ka'bah itu. Allah menghancurkan tentara bergajah. Syukuri, syukuri, syukuri. Kemerdekaan nggak disyukuri, diambil orang. Kufur namanya, nggak mensyukuri. Oke. Wa qad arrafahum subhanahu, Allah mengenalkan kepada mereka bi annahu rabb hadzal bait, bahwa dia adalah pemilik rumah ini. Birrahmi min ausanihim allati ya'budunaha haulal Ka'bah. Meskipun berserakannya berhala-berhala yang mereka sembah di sekitar Ka'bah. Dua hal menarik diamati. Ka'bah rumah Allah, tetap mereka yang merawatnya dihormati oleh Allah, meskipun tidak disembah yang punya Tuhan. Justru mereka menyembah berhala-berhala yang dia taruh. Tetap dihormati. Gitu kurang lebih. Famayyaza nafsahu anha. Bukan itu ya. Ya haul Ka'bah. Famayyaza nafsahu anha. Maka Allah tetap membedakan dirinya. Anha, haknya keausan, berhala-berhala. Tetap beda. Wabil bait tasyarrafu ala sairil Arab. Maka dengan sebab Ka'bah yang mereka rawat, mereka menjadi mulia di kalangan bangsa Arab yang lain. Wahum yudrikuna haza wa yukirruna bihi. Dan mereka menyadari ini. Mengakui ini. Mereka dimuliakan dengan sebab Ka'bah. Wa kanatil isyarah ilal bait fis surah li ifadatit ta'zim. Allah bilang pakai haza itu isyarah. Kenapa pakai haza?
itu lit tasrif, memuliakan, bisa mempertegas. Qala Ar-Razi rahimallahu inda qaulihi ta'ala, Imam Ar-Razi dalam tafsirnya pada atau terkait ayatnya yang berbunyi liya'budu rabb hadzal bait lam annal in'am ala qismain. Ketahuilah bahwa pemberian nikmat itu ada dua macam. Ahaduhuma daf'ud darar. Yang pertama menolak bahaya, itu nikmat. Wasani jalbun naf'i, memperoleh manfaat, itu nikmat. Wal awal aham wa aqdam. Yang pertama justru jauh lebih penting, lebih diutamakan. Walizalika qalu, karena itulah mereka berkata daf'ud darar anin nafsi wajib. Menolak bahaya yang mengancam diri hukumnya wajib. Bela diri hukumnya wajib. Amma jalbun naf'i, ataupun adapun mencari, memperoleh manfaat, fa innahu ghairu wajib, tidak wajib. Kenapa? Karena akan datang dengan sendirinya. Walihaza sabab bayanallahu ta'ala nikmat daf'id darar. Atas dasar itu maka Allah menjelaskan nikmat yang dalam bentuk menolak bahaya dalam surat Fil. Oke. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu menolak bahaya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Maka lebih dulu ketimbang surat Quraisy. Wa ni'matu jalbin naf'i fi hadhihi surah. Sementara memperoleh manfaat, nikmat katakan justru yang kedua, yaitu di surat ini. Wa nazran lihataini ni'matainil azimatain, atas dasar dua nikmat besar ini, amarahum rabbuhum, maka Tuhan mereka menyuruh mereka, yakni Allah menyuruh mereka, yakni menyuruh kita. Berikutnya Pak Jamal. Ya. Bi'ibadatihi, untuk ibadah kepadanya. Wal ubudiyah lahu, dan juga beribadah lahu. Bapak Ibu, tadi subuh, ntar zohor, kemarin juga begitu. Itu mah baru ibadah, belum disebut ubudiyah. Tapi kalau kita sholat sudah mampu menampakkan rasa hina kita di hadapan Allah, yang menimbulkan rasa butuh kita kepada Allah, itu namanya ubudiyah. Kalau sholat-sholat kita selama ini kan baru seremonial gitu kurang lebih, belum menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, gambarannya yaitu haus. Siapa berani mengatakan tidak butuh minum? Lapar. Siapa berani mengatakan tidak butuh makan? Tuh. Oleh karena ditunggu makan. Kayak begitu dalam konteks sholat, kita tunggu waktu sholat. Saat sholat dimakan dengan lahap. Tapi bahasanya khusyuk. Itu namanya ubudiyah. Penghambaan. Nabi ibadati wal ubudiyah lahu, dan sejatinya ibadah yang mampu melahirkan rasa hina di hadapan Allah. Wa ada'u syukri, bersyukur ala dalik. Liya'budu rabb hadzal bait. Atas dasar itulah maka Allah mengingatkan, menganjurkan, memerintahkan hendaknya liya'budu, mereka menyembah kepada Tuhan yang punya rumah ini nih gitu. Wal ibadah hiya tazallul wal khudu', ini dia. Ibadah adalah tazallul, merasa hina. Wal khudu', rasa tunduk. Lil ma'bud, kepada yang disembah,
ala ghayati ma yakun, sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Wahia tuhakik maknal ubudiyah. Kalau sudah dilakukan seperti itu, maka dia sudah berarti sudah mewujudkan, merealisir ubudiyah. Kalau belum, maka belum. Suma zakarallahu ta'ala ni'aman ukhra ala Quraisy. Kemudian Allah menyebutkan nikmat yang lain kepada Quraisy. Wasafa bihima rabba hazal bait. Yaitu apa nikmatnya itu? Diinformasikan kepada mereka bahwa Ka'bah itu punya Allah. Itu nikmat. Bukan punya Ibrahim, bukan punya Ismail, atau bukan punya yang lain-lainnya. Itu nikmat. Dikasih tahu oleh Allah. Itu rumahku. Luar biasa. Itu rumahku. Kita juga begitu, diajak jalan-jalan ke puncak, nginap. Luar biasa nikmatnya. Hidangan serba ada, rumah indah. Mau renang, mau apa boleh, mau olahraga boleh. Terus dikasih tahu sama si A, teman kita. Ini rumah saya. Oh, kalau begitu gratis gitu kurang lebih. Oke, bayar gitu. Oke. Faqala alladzi at'amahum min ju'. Ini juga bentuk informasi nikmat dari Allah. Tuhan yang mana yang punya rumah ini? Tuhan yang memberikan makan kepada kalian saat lapar. Yaitu Tuhan Rabbul Bait. Wa huwallazi at'amahum min ju'. Dialah yang memberi makan saat kalian lapar. Wa wassa'alahum fir rizki, bahkan memberikan rizki yang luas. Wa yassara lahum sabilah, Allah mudahkan jalan memperolehnya. Bisa babi hatain rihlatain. Apa itu jalan kemudahan yang Allah berikan? Yaitu 2 perjalanan, musim panas sama musim dingin. Tuh cara Allah memberikan nikmat. Fa khallasahum min ju'in syadid kanu fihi qablahuma. Maka dengan 2 perjalanan niaga musim panas, musim dingin itu Allah menyelamatkan mereka dari rasa lapar yang luar biasa sebelumnya. Tuh. Nanti memberi informasi sebelumnya mereka nggak kaya. Terus dikasih kaya untuk ukuran kita gitu kurang lebih. Dulu nggak punya apa-apa, terus jadi punya. Iya, Allah alam besar. Luar biasa nikmat Allah ini. Silakan sebelum kita tutup masih kita tampung 1 pertanyaan lagi bagi Bapak dan Ibu yang masih mau bertanya. Cukup. Baik. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Alhamdulillah. ilmu Tati yang mau nanya tuh. Siapa? Tati mau nanya. Bu Tati. Cukup jelas Ustaz. Bu Tati bagian dari suku Quraisy, jadi udah paham. Ya. Ya, baik, alhamdulillah kita cukupkan dulu kajian ini dengan membaca Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.